Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah di dalamku. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah di dalamku. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kau Tuhanku. Yesus Tuhan, Kau Tuhanku. Amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca perikop di Markus ya, yang ditulis di Markus tapi tidak ditulis oleh Matius. Kita akan baca karena kebanyakan Markus ditulis juga di Matius, dan kemarin kita baca bersama-sama. Kita akan baca selanjutnya Markus 1 ayat 35 sampai 39. Judul perikopnya Yesus mengajar di kota-kota lain. Ini ditulis Markus dan Lukas. Kalau Lukas ditulis di Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Kita akan baca dua-duanya ya. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Jadi awal-awal ini ya, awal-awal Yesus memanggil murid-murid yang pertama setelah kejadian di rumah ibadat di Kapernaum itu, kemudian Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang beberapa minggu kemarin sudah kita baca. Nah, ini kejadiannya waktu pagi-pagi. Kita akan ini ya, baca bagaimana Lukas menulis. Ayat 42. Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Jadi waktu itu Yesus dikatakan, kalau di Markus dikatakan pagi-pagi benar. Yesus pergi ke luar ya, dan pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Nah, ketika hari siang, murid-muridnya menyusul Tuhan Yesus.
kemudian menahan agar Tuhan Yesus tidak pergi dari antara mereka. Tapi Tuhan Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Jadi tujuan datang ke dunia ini Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, mengusir setan-setan, memberitakan Injil. Dicatat di di Markus dan Lukas. Suatu peristiwa yang memberikan kita gambaran jelas. Saat itu awal-awal murid-murid Tuhan Yesus dikumpulkan Tuhan ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Di sini Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi, berdoa di sana. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus mencarinya. Nah, di sini Tuhan Yesus benar-benar memperkatakan ya, apa tujuan Tuhan Yesus yang telah datang di dunia, yaitu untuk memberitakan Injil. Di kota-kota terdekat di sekitaran Galilea ya waktu itu. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus yang saat itu murid-murid Tuhan Yesus mencari Tuhan Yesus yang pastinya kebiasaan Tuhan Yesus berdoa di tempat sunyi itu belum mereka ketahui. Dan kita tahu ya, setelah itu kemudian Tuhan Yesus sering berdoa dan mengajak 3 murid kesayangan Tuhan, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Suatu peristiwa yang benar-benar awal ya, percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus yang benar-benar memberitahukan kita alasan Tuhan Yesus memberitakan di Injil ya, di sekitar kota. Saat itu Tuhan Yesus bertempat tinggal. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Jadi dimanapun Tuhan Yesus ya berada, karena waktu itu kan belum ada transportasi seperti sekarang ya. Tuhan Yesus kemana-mana jalan kaki. Kalau tidak ya naik ke keledai ya waktu itu yang ke kota itu. Tapi kebanyakan kan Tuhan Yesus jalan kaki. Jadi mereka pergi kota-kota terdekat. Kita bayangkan kalau kita ke tempat kota lain kayak gitu, masih, kalau saya tinggal di Solo ya saat ini. Kalau mau ke Sragen atau kemana, naik motor aja setengah jam bahkan bisa lebih, apalagi kalau berjalan kaki. Bisa untuk ke kota lain aja bisa mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi itu Tuhan Yesus lakukan. Tapi puji Tuhan ya berbeda dengan sekarang, dimana bahkan di luar kota pun, lain benua pun, naik pesawat cuma beberapa jam ya, atau beberapa hari harus ini transit. Itu benar-benar benar-benar mencontoh Tuhan Yesus. Yesus benar-benar memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat. Yesus benar-benar memberitakan kasih karunia, yang dimana saat Tuhan Yesus memberitakan itu, Tuhan Yesus disebut apa? Ini suatu ajaran baru yang membuat ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi ini ya berusaha membunuh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap melakukan. Salah satunya peristiwa ini yang mengawali murid-murid Tuhan Yesus diberitahukan Tuhan Yesus bahwa mereka harus memberitakan Injil ke kota-kota terdekat, karena untuk itulah Yesus telah datang. Puji Tuhan ya, ini juga benar-benar menguatkan kita. Walaupun orangnya juga bermacam-macam ya sekarang, tapi ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita berusaha untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dengan berbagai cara ya. Mungkin lewat hal-hal yang kita alami, dan kita tahu apapun yang kita alami itu bukan suatu kebetulan.
Tapi apa? Campur tangan Tuhan. Lewat apapun kisah di hidup kita, kita ceritakan. Karena kita tahu satu helai rambut pun tuh Tuhan peduli. Jadi setiap kejadian di hidup kita percaya itu karena campur tangan Tuhan. Apapun itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang baik, yang kita tahu itu pasti berasal dari Tuhan, kita bisa menceritakannya. Karena kita tahu apapun yang kita alami itu, kita tahu itu dari Tuhan Yesus. Kita memberitakan kasih karunia yang Tuhan telah limpahkan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu kebaikan Tuhan itu benar-benar telah membuat kita selamat. Asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita setia kepada Tuhan, surga itu menjadi milik kita. Bukankah itu benar-benar suatu kasih karunia? Apalagi kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, satu helai rambut pun Tuhan peduli. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun kebaikan yang kita alami, kita tahu itu dari Tuhan. Apapun yang dikatakan dunia, itu cuma karena ini, karena itu, kita jangan dengarkan dunia. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah berkata, satu helai rambut pun Tuhan peduli. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bukan suatu kebetulan. Kita percaya itu dari Tuhan. Mau manusia mereka-rekakan yang jahat, kita percaya Tuhan akan menjadikan itu menjadi hal kebaikan bagi kita. Kita imani itu. Apapun yang membuat kita jauh dari Tuhan, ya, yang karena dunia perbuat kepada kita, tapi kita pandang Tuhan. Kita imani itu dan kita lebih fokus. Kita fokus ke kebaikan-kebaikan yang kita telah terima. Dan segala kebaikan-kebaikan yang telah kita terima itu kita tahu yakin 100% itu dari Tuhan. Tidak ada suatu kebetulan. Semua dirancangkan oleh Tuhan. Kita imani itu. Jadi kita bisa ceritakan ya kebaikan-kebaikan yang telah kita terima, kita alami. Puji Tuhan kalau apa yang kita alami itu baik untuk diri kita, kita ceritakan ke orang lain. Dan itu menjadi kebaikan bagi orang lain, bukankah itu puji Tuhan? Karena kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti rindu untuk memberikan kebaikan kepada kita. Jadi apapun kebaikan yang kita alami ya di masa-masa sulit di hidup kita, kebaikan apapun kita tahu itu dari Tuhan. Jadi ceritakan saja kepada orang-orang. Dan kita berdoa dengan kita menceritakan ke orang-orang yang kenal ke kita, atau orang-orang yang mungkin tidak kenal tapi kebetulan kita bertemu dan ada kesempatan untuk memberitahu. Kita menceritakan belas kasihan yang telah kita terima dari Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Dan kita berdoa juga kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Yang kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti dari Tuhan. Kita berdoa kiranya kebaikan yang telah kita terima itu diterima juga oleh orang lain, sehingga orang lain juga merasakan sukacita yang telah kita alami bersama Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, kiranya kita tetap jadi berkat ya, jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang sekitar kita. Apapun yang kita miliki, asalkan kita mau dipakai untuk kepanjangan tangan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan ya, untuk menjadikan kita berkat bagi siapapun yang ingin Tuhan Yesus berkati melalui hidup kita. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku.
Amin ya. Amin.